Pada kegiatan pengelolaan sampah organik kali ini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber. Semoga nanti penjelasannya, ilmunya bisa diberikan kepada ibu-ibu semua, bisa bermanfaat, bisa diterapkan di lingkungan masing-masing, dikembangkan di masing-masing kecamatan, paling tidak ditularkan untuk ibu-ibu yang lain, ya Bu. Mengolah sampah agar memiliki nilai guna memang tidak semua orang mau melakukannya. Peluang inilah yang dapat kita coba di sekitar rumah untuk pengelolaan sampah organik. Untuk itu saya berharap kegiatan ini tidak hanya berhenti di tingkat kader saja, tetapi dapat diterapkan dan dikembangkan di lingkungan sekitar, apalagi bila dapat untuk menambah pendapatan keluarga. Hadirin yang berbahagia, saya berharap dari pertemuan ini bisa diikuti semua peserta sampai selesai dan bisa didiskusikan secara langsung dengan narasumber serta pengurus tim penggerak PKK Kabupaten Jombang. Hadirin yang berbahagia, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan hasil kegiatan kali ini menjadi manfaat bagi semua, dan kami selaku pengurus tim penggerak PKK Kabupaten Jombang menyampaikan terima kasih atas kerjasamanya untuk menjadikan kami terus belajar, terus berkarya, terus berkembang, terus berkreasi dan berinovasi, serta siap berjuang untuk kemajuan PKK menjadi lebih baik. Akhirnya teriring doa, semoga kita semua selalu mendapatkan ridho, hidayah serta bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum ke pemateri, ada istilah tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, nama saya Yogi Dwi Arifianto. Saya, alamat rumah saya di Jalan HS Cokraminoto, Gang 1 nomor 9 Jombatan. Jadi Kelurahan Jombatan. Terus bisa dicari di Google Map pupuk kandang fermentasi Ngala. Jadi kegiatan yang saya lakukan itu dari tahun 2018. Jadi sebelum saya ditunjuk untuk mengikuti lomba kampung beriman kemarin, jadi kegiatannya itu sudah ada dari tahun 2018. Karena ya mungkin sebagai hobi, saya juga hobi untuk merawat tanaman. Saya juga mengerjakan taman, vertical garden terutama, artificial taman. Jadi taman yang menggunakan unsur kayu sama batu. Nah, sebelumnya saya mau mengenalkan dulu ke ibu-ibu ya. Jadi ini saya juga ilmunya dari ibu saya. Kebetulan ibu saya guru biologi di SMA 2, tapi beliaunya sudah pensiun. Jadi saya mengenal kegiatan untuk mengolah sampah itu dari ibu saya. Jadi terus setelah itu adanya COVID, nah itu saya terus belajar lagi ke Jawa Tengah di daerah Cilacap. Kebetulan saya ketemu dengan Profesor Nase, dan sampai sekarang beliau masih mengajar di Civita Akademisi ITB bagian pengolahan sampah organik. Dan beliau juga sampai sekarang masih keliling ke seluruh Indonesia untuk mengawal kegiatan masyarakat fikus. Jadi masyarakat yang gemar menanam tanaman fikus. Fikus itu sejenis pohon beringin. Karena kenapa kok beliau menyarankan untuk menanam fikus? Karena fikus itu
bermanfaat sekali, terutama untuk sumber air, dan itu sampai sekarang beliau lakukan. Jadi konsep tribiomasa ini dikenalkan sama beliau, Pak Nase, itu Profesor Nase. Jadi apa aja yang ada di sekitar kita itu bisa kita manfaatkan untuk mengolah sampah. Kalau di tempat saya nggak pernah sampai kehabisan media tanam atau pupuk, karena memang semuanya kita cukupi sendiri. Jadi sampah dapurnya ibu saya itu saya kumpulkan lama-lama, terus saya jual di Shopee sama di Tokopedia. Alhamdulillah sampai sekarang masih jalan. Jadi untuk yang di Tokopedia namanya Teras Organik, bisa makin jenengan searching. Kalau yang di Shopee akunnya Santri Ngala. Jadi kebetulan itu produk pertama, jadi saya foundernya. Pertama itu kegiatan fermentasi, terus habis itu ketemu yang namanya pupuk organik yang lainnya. Jadi sampai sekarang di RT saya tidak pernah berhenti untuk mengolah sampah. Bahkan sampai sampah organik pun sisa dapur itu masih ada harganya. Jadi kita memang memberdayakan masyarakat nggih. Jadi saya dulu itu sampai ngambili di pasar-pasar, ngambili sisa buah, sisa sayur itu saya buang, yang masih segar saya manfaatkan untuk pakan. Kebetulan ayah saya punya kandang ayam, jadi itu saya rajang. Kalau yang sudah busuk saya olah untuk jadi pupuk, dan hasilnya juga alhamdulillah sampai sekarang ada aja yang pesen. Jadi nggak ada sisa sama sekali, tapi masih belum zero waste, maksudnya masih belum 0% semua terolah, belum. Memang namanya kita juga memberikan waktu sama penghasilan untuk pemulung ya. Jadi nggak semua harus kita bersihkan. Jadi memang ada sebagian yang kadang kita bagikan gitu. Cuma itu yang bisa saya lakukan sementara ini. Dan tribiomasa ini adalah konsep berpikir. Jadi sebelum ibu-ibu mau mengolah sampah, kita berikan rambu-rambu dulu yang namanya tribiomasa ini. Jadi tribiomasa itu konsep berpikir nggih. Jadi sebelum jenengan mau iki kok arepe tak olah jadi apa ya? Kira-kira aku kok iki sok jadi apa? Jadi tribiomasa itu konsep berpikir. Jadi ada tiga jalur yang harus ibu-ibu lalui untuk mengolah sampah supaya bisa dimanfaatkan kembali. Jadi di sini ada 3 macam. Jadi kita membedakan sampah organik itu menjadi 3 nggih. Yang berair, lunak, sama keras. Maksudnya keras itu seperti apa? Contohnya batang pohon. Nggih, batang pohon itu keras. Jadi itu juga bisa diolah, bisa. Caranya bagaimana? Melalui metode pirolisis. Pirolisis itu dibakar. Nanti tujuannya apa? Biar bisa menghasilkan arang. Lah kebetulan kalau ibu-ibu menanam anggrek di rumah, mungkin bisa memanfaatkan dari itu. Nggih, untuk arangnya bisa dimanfaatkan untuk media tanam anggrek. Lah, terus untuk yang lunak, maksudnya lunak itu apa? Yang mudah hancur. Contohnya seperti kulit buah. Terus apalagi sisa bungkus mama daun pisang. Terus sisa sayuran itu bisa diolah untuk menjadi kompos, yang nanti hasilnya bisa digunakan untuk pupuk organik. Jadi tanaman yang ada di rumah jenengan tidak usah beli lagi pupuk, jadi bisa jenengan manfaatkan dari apa yang sudah dimakan di rumah. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih istiqomah dan tidak ada istilahnya beli media atau apa enggak. Dan sekarang untuk Bank Sampah Cokida sendiri itu sudah menghasilkan sampah organik kurang lebih 3,5 ton. Itu untuk
sampah organiknya. Terus untuk pupuk cairnya itu ada 400 liter. Dan itu enggak habis-habis, padahal saya kalau semama saya jual atau saya komersilkan itu enggak seberapa dengan apa yang dihasilkan. Makanya kadang di sekolahan itu ada yang membutuhkan, Mas saya butuh kompos, Mas saya butuh pupuk cair, monggo silahkan. Jadi kalau beli bisa, monggo enggak apa-apa. Alamatnya Jalan OS Cokroaminoto Gang 1 nomor 9. Nanti di Google Map ada pupuk kandang fermentasi Ngala. Lah terus untuk yang berair itu saya menggunakan reaktor ember tumpuk nanti yang akan saya jelaskan. Jadi ini metode pengolahan sampah organik yang menurut saya paling mudah, yang paling simple daripada reaktor-reaktor yang lainnya. Karena apa? Dari reaktor ember tumpuk ini jenengan bisa menghasilkan banyak sekali produk yang bisa jenengan manfaatkan untuk kegiatan jenengan sehari-hari. Seumpama jenengan suka bercocok tanam di rumah, seneng tanaman hias, nanti bisa. Jadi alatnya seperti ini. Ini bisa dibuat dari bekas cat 25 kilo, nggih, 2 tumpuk. Jadi ada 2 bagian. Kenapa kok saya tadi bilang kalau dari 1 ember ini itu bisa menghasilkan banyak sekali produk. Kalau di tempat saya itu ada 33 produk. Itu dari 1 alat ini aja. Jadi itu saya kembangkan. Tahu-tahu loh, wah kayak 33 produk. Dan ini penemunya adalah Profesor Nasir. Jadi beliau sivitas dari UGM. Jadi ini ada 2 bagian. Untuk yang pertama, untuk yang ember yang paling atas itu digunakan untuk ngisi sampahnya. Jadi nanti sampahnya dalam nggih. Enggak apa-apa. Nah. Ini untuk yang ember tumpuk yang atas, bagian atas. Jadi contohnya seperti ini. Untuk bagian yang pertama, ember yang atas itu digunakan untuk menaruh sampahnya. Dan dari kegiatan ini kita dibantu sama hewan kecil namanya lalat BSF ya. Jadi prosesnya ini dibantu dengan lalat maggot BSF. Jenengan sampun natos? Sampun nggih. Jadi ngeten. Jangan kalau jenengan mungkin lho kok ono lalere gilani kan ngoten nggih. Jadi gini, lalat maggot BSF itu dia tidak napa nggih istilahnya bertempat di tempat yang kotor. Karena apa? Dia itu adalah lalat istilahnya kalau namanya itu lalat petarung. Jadi dia sekali ada di lingkungan kita, maka kalau seumpama di lingkungan kita ada lalat hijau, lalat hitam atau apa, itu langsung dimakan sama lalat maggot itu. Jadi jenengan nggak usah napa nggih istilahnya kuatir, wah gilani Pak kalau ada lalatnya gitu. Bahkan sekarang sedang diteliti cemilan dari larva maggot sama jadi cemilan ini nanti bisa digunakan sebagai sumber protein baru.
jenengan lho gak bahaya ta kan ngoten nggih. Jadi larvanya ini nanti sudah diedarkan tapi masih belum ada izin karena ya itu tadi mungkin jijik nggih. Tapi jenengan ndak usah khawatir. Saya selama melakukan kegiatan ini tidak ada dampaknya sekali ke diri saya sendiri nggih. Jadi apa nggih? Lalat maggot BSF ini kalau menurut saya hasilnya luar biasa. Jadi makanya saya tadi kan cerita dari satu alat ini saya bisa menghasilkan 33 produk dari lalat BSF. Jadi di sini itu ada lubangnya kecil, jumlahnya 3, 1, 2, 3. Jadi nanti setelah jenengan masuki sampah nggih, setelah ember yang pertama yang di atas ini jenengan masukkan sampah, nanti otomatis lalat itu akan bertelur di sini karena dia tertarik dengan bau sampah yang sudah ada di dalam sini. Jadi jenengan nggak usah beli ataupun apa. Soalnya kemarin saya dapat tamu dari Pak Lurah Jogoroto kalau nggak salah. Jadi beliau kepingin mengembangkan lalat maggot BSF itu ke rumah saya. Mas, saya sudah beli telur maggot itu berapa gram ngoten. Loh Pak, nggak usah beli, jenengan ambil sendiri dari alam, nggak usah beli. Jadi lalat maggot itu nggak usah beli, dia datang sendiri kalau jenengan pancing pakai sampah. Jadi ini ada 2 bagian. Untuk bagian yang pertama ini ada lubangnya nggih. Lah nggih niki jadi ini yang atas ada lubang lagi. Nggak usah terlalu besar untuk bertelur lalat maggotnya, di sini aja. Ini kalau saya pakai mata berukuran 10 mili. Jadi nanti setelah jenengan masuki sampah di sini, dia akan mengundang lalat maggot. Nanti kurang lebih 1 minggu lalat itu sudah masuk ke sini. Bentuknya bagaimana Pak? Lalat maggot itu seperti tawon. Jadi lalatnya itu panjang. Makin jenengan saged browsing di Google lalat maggot BSF atau lalat BSF. Nggih, BSF. B Bapak S nggih. F nggih. BSF. Jadi sampah yang jenengan masukkan sini itu nanti akan diurai dengan lalat maggot BSF. Kalau ini jenengan mesti kan akan timbul pertanyaan, Pak, nanti kalau penuh bagaimana? Kan gitu nggih. Jadi karena lalat maggot BSF yang sudah bertelur di sini dan menghasilkan larva namanya maggot, maggot ini akan memakan semua sampah yang ada di dalam sini. Jadi maggot itu tidak pernah berhenti untuk makan. Dia bisa makan lebih dari 3 kali berat badannya. Semama berat badannya 1 gram, dia bisa makan 3 gram. Jadi karena ruwakus sekali. Yang kayak ulat gemuk-gemuk itu apanya? Yang kayak ulat, itu larvanya. Betul, yang putih-putih. Nggih. Jadi yang digunakan untuk cemilan tadi, yang saya ngomong tadi, yang mau dimanfaatkan sebagai sumber protein, itu sumber makanannya bukan sampah, tapi memang memanfaatkan dari buah-buahan yang sudah afkir. Jadi bukan sampah terus dibuang, terus dilelesi, dibuat makan, terus nanti dijual jadi cemilan, bukan. Jadi jenengan nggak usah khawatir. Dan lalat maggot ini ndak mau makan yang nopo nggih, busuk atau gimana. Dia maunya yang segar. Jadi sisa jenengan semama ada sayur bekas nasi, itu bisa dimasukkan sini. Sambel pun juga mau dimakan sambel. Kepedesan enggak, mati enggak, hidup masih hidup.
Jadi semua sisa sampah dapur masuk ke sini semua. Nanti jenengan bisa nopo coba di rumah, bikin dari terserah nanti umpama nggak ada ember yang 25 kilo, nggih pakai yang apa 5 liter bisa, atau pakai ember le mineral juga bisa. Jadi semua bisa asalkan jenengan mau dan tidak jijik. Jangan khawatir, "Mah kok aku luworo masa omah." Ndak, di rumah saya malah gemuk-gemuk. Orangnya maksudnya. Beneran enggak, alhamdulillah enggak ada dampaknya sampai sekarang. Walaupun di kulit atau apa enggak. Jadi jenengan enggak usah khawatir lah. Terus nanti setelah ini jenengan kan tiap hari nggih masukkannya. Tiap hari. Enggak masukkan ditutup gitu ya. Iya. Jadi kalau untuk menempatkannya harus di tempat yang sejuk, ada udara. Jadi nanti setelah ini berisi sampah dapur, nanti dia akan masuk ke sini, lubang yang sudah ada di atasnya sini. Kecil, karena baunya itu tadi. Kalau dulu arahannya dari Profesor Nasir disuruh ngasih sisa blenderan nanas, semaman jenengan bikin apa jus masih ada sisanya, jenengan oleskan di sini. Itu lebih cepat, nggak sampai 1 minggu, bahkan 3 hari sudah didatangi lalat maggot BSF. Seumpama gini, "Mas, lah kok sing teko laler biasa ngoten." Jangan khawatir. Nanti kalau dia sudah ada lalat BSF yang masuk, larva yang dari lalat biasa dimakan. Gitu. Dan selama ini mungkin banyak pertanyaan seperti itu. Nah, lalat kok sing mlebu laler biasa gitu. Ndak, mboten. Tikus mboten. Selama saya di rumah banyak tikus tapi tidak pernah masuk ke sini, nggih. Justru tikusnya itu makan sisa makanan ayam. Jadi bukan makan di sini ndak. Bahkan yang sewu bangkai tikus pun kalau jenengan masukkan sini dimakan sama lalat maggot. Apa? Nggih. Jadi kalau di tempat saya punya ember tumpuk ini satu khusus untuk yang sewu, kalau orang ngarani apa? Batang. Iya. Lah dari batang itu tadi saya gunakan untuk mengompos. Itu lebih cepat daripada EM4. Alhamdulillah tetangga saya nggak protes karena ditutup. Baunya lah itu tadi, makanya saya tadi kan matur ke jenengan, ditaruhnya di tempat yang sejuk dan ada aliran udara. Nggih. Ndak bau. Mungkin masih awal nggih, kalau sampahnya masih basah itu bau. Tapi nanti kalau sudah penuh, nggih jenengan semama tiap hari ngisi terus, tiba-tiba sudah penuh, ya sudah berhenti, jangan diisi dulu. Berarti kebutuhan sampah jenengan lebih dari 25 liter. Bikin lagi. Di rumah saya sampai 8. Saya bikin 8 untuk yang kecil, terus yang 200 liter ada 9. Itu untuk warga. Nah, terus caranya memasukkan sampahnya, nggih. Ini saya bawa contoh daun, nggih. Perbedaan sampah yang berair dan lunak. Kalau yang lunak tapi tidak berair itu contohnya kulit buah
apa? Contohnya apa? Buah salak. Terus apa lagi? Pisang. Loh, pisang itu berair, lunak. Jeruk, nggih. Jangan lupa untuk selalu pakai sarung tangan. Karena saya tadi di awal bilang kalau lalat maggot BSF itu nggak suka kotor. Jadi harus pakai kaos tangan. Dia kalau nopo? Kalau nggak bersih nggak mau makan. Nggak tahu bisa membedakan dari baunya atau apa. Pokoknya waktu dulu saya coba sebelum saya pakai kaos tangan dengan tidak, itu lebih cepat yang pakai kaos tangan. Jadi harus pakai kaos tangan. Ini kebetulan yang saya bawa adalah contoh daun pisang, nggih. Jadi daun pisang itu bisa dikategorikan untuk sampah yang berair dan tidak berair. Karena apa? Deboknya ini mengandung air, gitu. Dan nanti hasilnya juga akan mempengaruhi juga. Contoh sekarang apa kandungan yang ada di dalam daun pisang. Semua jenengan penasaran, apa sih kandungannya daun pisang kok iso menyuburkan apa? Kalau jadi kompos bisa menyuburkan tanaman itu bagaimana? Nanti jenengan bisa browsing di internet lah. Dari pengklasifikasian, dari jenengan milah-milah tadi itu bisa dihasilkan produk yang bermacam-macam. Tadi makanya saya tadi matur ke jenengan kalau hasilnya itu ada dua. Kalau yang tutupnya merah ini untuk pembuahan, jadi pupuk cair untuk pembuahan, untuk mempercepat pembuahan. Kenapa kok seperti itu? Karena sampah yang saya masukkan di ember tumpuk ini sampah yang banyak sekali mengandung unsur KNO. Jadi kalium, natrium, itu contohnya dari kulit pisang, terus dari buah pisang yang sudah busuk, terus rebung. Saya rebung nek jenengan ndak habis itu masukkan situ. Terus apa lagi? Pokoknya kalau unsur KNO itu banyak diambil dari buah-buahan. Makna kalau di tempat saya bedakan untuk yang buah dengan yang sayur. Kalau nggak mau bedakan gimana? Ya nggak apa-apa. Tapi hasilnya kita nggak tahu itu masuk ke apa pupuk untuk fase vegetatif atau generatif. Jadi di tempat saya langsung saya bedakan itu. Kalau sampah sayur saya sendirikan, kalau sampah buah saya sendirikan. Jadi hasilnya ada dua. Kalau ini untuk yang pupuk cair, ini tempatnya ada di ember yang nomor 2 ya, yang di bawah ini. Ini yang di bawah ini. Jadi nanti ya hasilnya ini POC nggih, pupuk organik cair. Kalau ini digunakan untuk fase pertumbuhan. Jadi jenengan nek habis deder lombok atau apa, itu nanti diguyangi pakai ini. Bisa. Kalau untuk pemakaiannya dari apa? Biasanya kalau untuk yang pupuk pembuahan itu kan disemprot karena dia kan konsennya di daun nggih. Itu untuk perbandingannya satu tutup botol ini itu dicampur dengan air 1 liter. Airnya jangan pakai air PDAM, harus pakai air sumur. Nggih, ndak boleh pakai air PDAM. Karena apa? Nanti bakterinya mati karena di PDAM mengandung kaporit. Jangan sampai keliru. Terus setelah itu, Pak, kalau nggak ada airnya gimana? Apa bisa bermanfaat? Bisa. Contohnya ini tadi kan jenengan bingung membedakan itu sampah berair atau sampah lunak. Kan ngoten. Jadi dua-duanya sebenarnya sama bisa. Cuma bedanya kalau yang sampah berair itu nanti menghasilkan pupuk organik cair. Kalau yang sampah lunak nanti hasilnya cuma kompos saja. Kompos itu nanti bisa jenengan gunakan untuk media tanam. Dicampur tanah. Jadi hasilnya yang sini nanti kalau sudah selesai aktivitas dari lalat maggot BSF-nya sudah selesai,
bisa jenengan manfaatkan untuk media tanam. Yang bawah untuk ember yang nomor 2 itu bisa digunakan untuk pupuk organik cair. Nah, terus gimana setelah ini? Jangan lupa untuk dipotong-potong nggih. Jadi ini harus jenengan potong-potong. Tepungnya juga dimasukkan enggak apa-apa. Nah, nanti kalau semua sudah masuk di reaktor yang atas, nanti jenengan tutup. Jangan ditambah air nggih. Ini ndak ada unsur airnya sama sekali. Jadi tidak ada penambahan air. Kalau seumpama sisa makanan, sop atau gimana, boleh ndak dimasukkan? Boleh. Sama airnya juga ndak apa-apa. Kecuali kalau jenengan memang sengaja mau menambahkan air bersih, jangan. Nanti bisa merusak unsur organiknya. Jadi ini murni dari ekstraksi yang dilakukan aktivitas dari lalat maggot BASF. Nanti kalau seumpama jenengan kepingin memanfaatkan lalat maggot BASF-nya untuk ternak ayam seumpama, bisa diambil. Tapi kalau jenengan Pak jijik, dibiarkan aja di dalam ember. Nanti dia akan kering, dia akan melakukan metamorfosis, jadi dia akan membentuk kepompong, nantinya akan menjadi lalat lagi. Nanti dia keluar. Cara masukkan sampah itu enggak pakai di sering kering, basah itu Boten. Campur. Karena ini dilakukan setiap hari kan jenengan. Nah, terus seumpama ini kejadian di lapangan selama saya melakukan kegiatan ini, itu biasanya kendalanya cuma buntu, lobangnya buntu. Karena buntu, makanya lubangnya saya bikin ukuran 12 mili. Kalau yang dulu saya pakai 10 mili, terlalu kecil, betul. Terus apa kalau buntu tidak bisa digunakan? Bisa, tapi kalau buntu nanti menghasilkan bau. Ciri-cirinya seperti itu. Kalau dia berbau berarti buntu. Kalau sudah buntu gimana? Dikeluarkan. Pak jijik, ya sudah dibiarkan. Enggak. Maksudnya selama ini tertutup nggih. Selama ini tertutup, dia baunya ada cuma di sini tok, enggak sampai menyebar kemana-mana. Ini dekat sama ruang tamu saya. Jaraknya cuma berapa meter. Dan alhamdulillah. Tidak. Jadi ini bukan proses fermentasi ya. Kalau jenengan tanya, Pak, kalau ditambah MP4 EM4 itu gimana? Itu berarti proses fermentasi. Justru pupuk ini ketika jenengan sudah bisa menyaring airnya keluar dari sampah jenengan, itu bisa menggantikan EM4.
karena dia sudah mengandung bakteri. Lah, terus bedanya apa dengan POC? Bedanya apa dengan POC? Kalau jenengan menginginkan untuk dijadikan pupuk organik cair, ini ada lagi langkahnya. Setelah jenengan panen, nggih. Jadi setelah proses ini tadi kan sudah penuh, nggih ya. Nanti dibiarkan dulu sampai 2 bulan. Nggak bisa langsung dipanen. Harus nunggu sampai 2 bulan. Anjurannya seperti itu, tapi di lapangan kalau jenengan lihat di Instagram atau di itu kan banyak ya yang melakukan proses seperti ini. Tahu-tahu langsung dimasukkan ke dalam tanah atau gimana. Setelah saya cek, kebetulan saya juga kerjasama dengan mahasiswa Universitas Brawijaya, saya minta untuk dicek labkan karena dia sifatnya masam, jadi hati-hati bisa menyebabkan tanaman mati ketika masih baru. Jadi harus diproses lagi setelah jenengan panen. Jadi setelah sampahnya ini penuh, jenengan biarkan sampai 2 bulan. Setelah 2 bulan baru bisa dipanen. Yang bawah juga yang atas. Harus nunggu 2 bulan. Lah, terus setelah itu jenengan bisa taruh airnya di tempat yang bening atau bisa ditembus sinar matahari. Nanti setelah itu dijemur kurang lebih 1 minggu. Tapi kalau dengan kondisi cuaca panas, tapi kalau cuacanya mendung 2 bulan. Loh. Dalam keadaan tertutup dan harus 3 hari sekali dibuka. Karena apa? Di dalam sini ada aktivitas organik, dia itu hidup nggih. Meletus, betul. Karena mengeluarkan gas metan, biogas. Kalau di saya biasanya 3 hari sekali kalau saya menggunakan galon mineral. Alah sebentar jenengan keluarkan cas gitu langsung, tapi jangan lupa pakai masker nggih. Semaput jenengan nanti kalau enggak pakai masker. Tolong harus pakai masker. Kalau jenengan terbiasa nggih enggak apa-apa. Kalau saya sudah terbiasa, nanti jagani wah masih mbowujuki aku ambune gak enak. Jangan lupa pakai masker. Itu anjuran saya, tapi kalau jenengan sudah terbiasa enggak apa-apa. Jadi harus dipanaskan dulu. Nanti kalau jenengan ada waktu bisa mampir di tempat saya. Di tempat saya itu banyak galon mineral pating gemelantong di pinggir-pinggir jalan di gang-gang saya. Tujuannya untuk saya panaskan. Ini sudah saya pakai. Ini nanti bisa dibawa pulang. Nah, kalau beli berapa? Untuk yang fase pembuahan ini harganya 25.000 1,5 liter. Untuk fase pembuahan. Jadi ada 2 nggih. Tadi saya kan sudah maturkan jenengan. Karena di tempat saya klasifikasikan karena saya butuh untuk pupuk buat fase vegetatif dan generatif, maka yang masuk di ember ini juga saya saring bahan-bahan yang mengandung NPK itu untuk pupuk pertumbuhan. Tapi kalau untuk bahan-bahan yang banyak mengandung KNO3 untuk pembuahan, ya saya taruh di ember yang untuk pembuahan. Makanya saya tadi matur kalau hasilnya ada 2. Ini untuk fase pertumbuhan. Kalau yang botol merah, tutupnya merah, ini untuk pembuahan, untuk merangsang buah. Jadi di tempat saya itu ada pohon kelengkeng yang tidak pernah berhenti berbuah. Nek jenengan lewat situ pasti kepawingin meridili. Dan itu tidak pernah dipupuk. Kita cuma bikin lobang biopori, nggih. Lobang biopori sudah
tahu nggih lubang biopori untuk saluran air biar masuk ke dalam tanah, pupuknya masuk ke situ. Jadi dari galon mineral itu langsung tak suntek ke situ. Dan itu saya lakukan 1 bulan sekali. Dan alhamdulillah buahnya juga manis dan lumayan tebal. Di belakang rumah saya jenengan kalau lewat jenengan set nguasi lo temenan gitu. Nanti jenengan lihat sendiri. Dia jadi tidak pernah pakai pupuk organik, semua pakai pupuk kimia. Kalau jenengan bisa melakukan ini, kalau ibu-ibu insya Allah telaten, insya Allah telaten. Karena apa? Suka aktivitas menanam, suka aktivitas yang lain. Kalau jenengan tidak percaya, di rumah ada anggrek, silahkan disemprot. Daripada jenengan pakai hormon dibuat merangsang bunga atau waduh wis habis uang nek nuruti seperti itu. Itu dihasilkan sendiri dari dapur. Cuma ya itu tadi memang agak ribet, jenengan harus bisa membedakan mana yang bahan dapur yang menghasilkan unsur kalium, unsur NPK, itu harus jenengan pilah-pilah. Tapi nek jenengan ndak mau ribet ya semua masukkan semua. Nggih, maksud saya kalau jenengan memang benar-benar konsen, aku kepingin buktikan kalau memang benar bisa untuk kalium. Nah itu tadi kalau saya untuk kalium yang paling banyak itu dari kecambah, bisa buah nangka, bisa pisang sak deboke, bisa sak buahnya juga bisa, sak kulit-kulitnya monggo, sak kerso. Terus apa lagi? Rebung, bung nggih. Terus apa lagi? Dalam sampun niku wau kulit pisang. Apalagi lidah buaya, tomat. Nah, itu. Sebagian besar itu bisa didapat dari buah-buahan. Makanya saya tadi matur nek jenengan mama males, aku mau mikir, ya sudah, jenengan bedakan yang sayuran dengan yang buah-buahan. Kalau di tempat saya gitu. Nek jenengan rasa-rasa mama ibu saya mesti ibu nek sing buah tong sing warna merah, nanti yang sayur untuk yang tong warna hijau. Tuh. Nanti biar hasilnya jenengan nek Mas ribet, ya sudah ndak apa-apa, jadi satu. Bisa digunakan, bisa. Sama juga, sama. Tapi lebih cepat kalau dibedakan. Karena apa? Konsentrasinya lebih pekat, kandungannya lebih kuat. Tapi kalau tidak dibedakan pun juga tidak apa-apa, tidak masalah, sama aja. Jadi nek jenengan males, aku males Mas, tak mau masukkan semua, monggo, tidak apa-apa. Hasilnya nggih sama aja, cuma itu tadi karena konsentrasinya kalau jenengan bedakan kan lebih pekat, maksudnya kandungannya lebih kaya. Tapi kalau jenengan jadikan satu, otomatis sumama jenengan bikin es teh mama, yang satunya gulanya banyak, yang satunya masih dicampur air yang lebih banyak, kan beda. Itu logikanya seperti itu. Betul, tidak fokus di satu itu ya kandungannya. Tapi kalau jenengan bisa benar-benar memanfaatkan ini, nanti jenengan tidak akan kenal yang namanya fungisida. Jenengan pernah ngalami enggak tanaman hias jenengan tiba-tiba layu mati, perasaan gak lapo-lapo moro-moro layu. Kalau layu mati berwarna kuning itu berarti tanda-tanda serangan jamur. Bukan jantung, jamur. Tapi nanti kalau jenengan
sudah bisa membuat ini, jenengan nggak akan pernah pakai yang namanya fungisida. Ini saya sudah buktikan, bah hujan, bah banjir atau tanamannya kerendam air, selama saya pupuk pakai ini, alhamdulillah nggak pernah mati. Kalau digunakan di pertanian malah bisa sekali. Bisa. Cuma ya itu tadi karena lahannya yang luas, otomatis jenengan harus bisa bikin lumbung yang banyak. Itu logikanya. Nggih. Itu jenengan bisa baca di Warta Kota nggih, di daerah Grobogan itu sudah mulai membentuk bank sampah organik, dan sampah dapur satu kelurahan itu dikumpulkan jadi satu. Betul. Dalam untuk anggrek bisa campur air. Ini sama seperti air leri, disemprot. Nggih, kalau anggrek. Nggih. Lah, gini, ini tips dari saya. Kalau jenengan suka anggrek, jangan lupa sebelum menanam anggrek, arengnya jenengan kum dulu. Pakai ini. Biar tidak gampang jamur. Terus di samping itu, arang atau biochar itu akan istilahnya bertempat tinggal di dalam arang tersebut. Jadi dia nggak akan larut. Nek jenengan siram air, jenengan siram air, otomatis bakterinya itu pasti ada yang larut, pasti ada yang katut, lugur. Lah itu harus diricas. Harus nggih. Betul, nggih. Nggih. Bagaimana kalau sampah yang kompleks dari rumah tangga seperti sisa makanan, Nggih. sisa sayur atau sisa nasi itu bagaimana? Apakah bisa masuk di situ atau tidak? Bisa. Bisa. Jadi sisa nasi, sayur, jenengan masukkan jadi satu, enggak apa-apa. Tapi jangan ditambah air, bukan air nggih. Kalau duduhe sop, duduhe napa jangan asem atau apa, masuk semua. Kuah lodeh tambah seweneng, tambah seweneng nanti. Kuah lodeh tambah seneng. Saya kalau dapat sisa dari sayuran lodeh itu seweneng. Kenapa? Itu kuaya untuk unsur pembungan, nggih. Anggrek, nggih, bagus untuk anggrek. Wis nanti jenengan bedakan. Kalau sudah kena pupuk ini, nanti daunnya lebih hijau, terus lebih kuat panas, nggak gampang layu. Ampas dele ndak bisa. Jenengan nanti kalau untuk ampas dele, jenengan cuma bisa memanfaatkan untuk jadi kompos saja. Karena kalau sudah ampas dele itu dia nggak terurai. Saya sudah nyoba, kebetulan rekan saya Pak Toto juga produksi sari dele nggih. Ampasnya juga masuk ke saya. Tapi lebih banyak dimanfaatkan untuk pakan ternak. Nggih. Jadi ampas itu jenengan campur pakai E4 yang berwarna coklat. Terus jenengan taruh di tong. Nanti 2-3 hari sudah bisa digunakan untuk pakan ternak. Tuh, ampas mboten saged damel jajan nggih. Buat pakan ternak. Kalau buat kompos monggo ndak apa-apa, bisa. Itu juga E4. Jadi E4 itu ada 3 nggih. Jenengan bedakan yang digunakan untuk pupuk
untuk mengolah pupuk, mengolah tanah itu berwarna kuning, oranye, kuning, lebih tepatnya kuning lem. Tapi kalau untuk digunakan untuk nyemprot pakan itu berwarna coklat. Terus apalagi yang digunakan untuk air, cuma jenengan nopo ternak ikan itu dicampur M4, tujuannya apa? Biar airnya bersih, tidak ada bakteri yang masuk. Jadi ini fungsinya juga hampir sama dengan M4. Bisa jenengan gunakan untuk ngompos, umpama jenengan di rumah nyapu-nyapu nggih, umpama jenengan kumpulkan, dimasukkan ke karung, terus kemudian jenengan siram ini tiap hari, terus ditutup, atasnya jenengan paringi batu bata atau apa, tiap hari jenengan kumpulkan, nanti bisa jadi kompos yang luar biasa suburnya. Di tempat saya itu daun yang ada di halaman rumah itu tidak pernah membuang. Jadi saya taruh di karung, saya kumpulkan, terus saya siram pakai ini setiap hari. Nanti kalau dia sudah terurai dalam bentuk dalam bentuk tanah, jadi bisa digunakan untuk media tanam. Mau dimasukkan ember tumpuk gimana Pak? Bisa, monggo jenengan masukkan, tapi nanti hasilnya cuma kompos saja nggih. Jenengan jangan berharap dapat POC-nya gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, silahkan. Dalam prosesnya gimana? POC-nya tadi sudah saya jelaskan, prosesnya 2 bulan. Jadi selama 2 bulan, kalau ini masih belum penuh, jenengan boleh masukin terus. Kan saya tadi bilang nanti setelah 1 minggu ini sudah dimasuki sampah, nanti ada lalat maggot BSF yang bertelur di situ. Nanti kalau sudah bertelur, dia memakan sampah yang ada di sini. Nggak boleh kena sinar matahari, harus tempat teduh. Monggo di dapur gimana? Monggo ndak apa-apa, tapi ya alangkah baiknya kalau di luar. Soalnya apa? Ada aktivitas lalat BSF-nya. Jadi nanti tujuannya apa? Kita memancing lalat BSF untuk supaya mau bertelur di dalam sini. Kalau semama jenengan jijik lalat BSF-nya sudah bertelur dan jadi belatung, kan bergerak-gerak ngoten, jenengan kan mesti jijik gigu nggih. Jenengan biarkan aja. Nanti 2 bulan itu sudah habis, dia akan jadi kepompong hitam-hitam. Kalau sudah jadi kepompong, nanti jadi lalat lagi. Lewat lubang itu tadi. Nggih. Nah, jadi gini nggih. Tutupnya ini dilakukan setelah jenengan memasukkan sampah. Habis masukkan ditutup, nanti mau masukkan lagi ditutup lagi. Jadi enggak dibiarkan terbuka, ditutup. Nggih. Iya, lubang kecil itu nanti tempat bertelurnya lalat. Ngoten. Terus kenapa kok di tempat saya tidak saya pakai keran untuk ember yang nomor 2? Karena saya lebih cari cepetnya, biar nanti cepet. Jadi saya suntek aja. Kalau pakai itu luama. Kalau saya mungkin orangnya instagramable, mungkin bisa saya masukkan. Oh ini ibu-ibu nanti dimasukkan gini. Tapi ya enggak seperti itu. Karena apa? Ada proses selanjutnya. Jadi setelah jenengan panen, jenengan masukkan ke ember le mineral atau botol aqua yang 1,5 liter ini, nanti jenengan panaskan, harus kena sinar matahari. Karena apa? Proses selanjutnya kita memanfaatkan sinar matahari yang disebut dengan proses fotolisis. Jadi proses yang memanfaatkan dari sinar matahari, fotolisis namanya. Nah, ini nanti
kalau jenengan beruntung setelah 2 bulan jenengan jemur, semaman jenengan waras-warasen ngangkat nggih, jenengan jarno mawon. Ini nanti kalau berubah warna, itu kandungannya juga akan berubah. Jadi ini nanti akan menimbulkan 7 spektrum warna yang berbeda. Nah, ini nanti saya klasifikasikan lagi. Kalau di tempat saya, untuk warna yang berwarna jingga atau merah ke ungu-unguan itu harganya paling mahal. Kalau pupuknya ini nanti berubah warna, harganya juga berbeda. Kenapa kok berbeda, Pak? Riwa-riwine ongkos riwa-riwi. Jadi saya kepingin tahu, saya labkan. Saya kepingin tahu, saya labkan. Kok bisa timbul warna seperti ini? Saya labkan. Akhirnya jadi tahu, oh ternyata kalau berwarna jingga itu kandungannya ada bakteri fotosintesis, bakteri yang membantu tanaman untuk melakukan fotosintesis. Yang berwarna jingga. Itu kalau di tempat saya setengah liternya 10.000. Dibiarkan saja 2 bulan, bahkan ada yang sampai 6 bulan. Diterik matahari entak-entak nggih, tidak boleh ada paratetnya atau apa. Setelah dipanaskan, bukan yang langsung dari ember tumpuk nggih. Ini sudah dipanaskan. Lah, siap pakai. Ini yang sudah siap pakai. Terus ciri-cirinya bagaimana kalau kita kepingin tahu POC ini sudah siap pakai apa belum? Seumpama nggih, jenengan panen langsung dari embernya itu tidak mengeluarkan bau yang menyengat, itu bisa digunakan. Tapi kalau dia masih berbau menyengat, berarti kandungan metannya tinggi, harus jenengan panaskan terlebih dahulu. Makanya itu saya tadi bilang, setelah dipanaskan, tutupnya ini harus dibuka, terus ditutup kembali 3 hari sekali. Kalau aras-arasen jenengan paringi selang, diparingi selang atasnya. Iya. Tujuannya apa? Biar tidak dimasuki sama bakteri patogen. Nggih. Ditusuk jarum enggak apa-apa. Nggih. Tapi yang paling baik itu dikasih selang. Soalnya apa? Nanti selangnya itu dimasukkan lagi ke dalam botol yang berisi air. Jadi ada 2 botol seperti ini. Terus kalau memasukkan ke dalam botol yang bening, jangan dimasukkan sampai penuh seperti ini. Kalau jenengan mau mepe nggih, mau memanaskan, itu jangan dimasukkan sampai penuh. Karena apa? Nanti meledak. Harus jenengan 3/4-nya. 3/4-nya. Tidak boleh penuh nggih, harus 3/4-nya. Tujuannya apa? Kita memberikan ruang untuk metannya itu tadi. Metannya itu hasil dari kegiatan bakteri yang ada di dalam sini. Ini berbahaya enggak? Dan apa kesehatan lingkungan? Alhamdulillah tidak. Tapi itu tadi tetap protokol kesehatan nggih. Setelah melakukan aktivitas berkebun atau melakukan aktivitas pengomposan, selalu cuci tangan minimal 2 kali. Itu standar yang digunakan di rumah saya. Jadi ibu saya mesti mekasih melingi, kamu kalau setelah kegiatan cuci tangan harus minimal 2 kali, dan keluar masuk rumah harus ganti baju. Itu jaga nih, nggak apa-apa, selama ini nggak ada masalah. Soalnya Pak, di tempat saya ini jaraknya dengan ruang tamu itu cuma 2 meter kalau nggak salah, ember tumpuk saya. Jadi di rumah saya karena ndak ada pagernya, jadi orang bisa keluar masuk, bisa lihat aktivitas pengomposan yang dilakukan setiap hari. Nah, itu tadi pesan saya. Kalau masukkan ini, jangan lupa
jangan diisi penuh 3/4, nanti terus di PP. Di PP-nya kurang lebih berapa? 1 minggu. Terus ketika jenengan semama, Mas aku selak butuh gimana? Ndak apa-apa kalau semama jenengan keburu-buru selak butuh, tapi kadar pengencerannya harus lebih banyak. Tapi setelah saya mencoba itu, semakin lama jenengan PP itu semakin bagus untuk tanaman, terutama untuk tanaman yang berbunga. Jadi manfaatnya banyak nggih. Itu belum saya kembangkan semua, masih banyak PR-nya karena waktu dan kegiatan. Jadi 33 produk itu tadi yang mikir cuma saya. Nanti jenengan bisa nginceng di Tokopedia namanya Teras Organik. Kalau yang di Shopee namanya Santringala. Di situ jenengan kalau butuh media tanaman apa aja, mulai sampai dari luar negeri sampai dalam negeri, jenengan tanya ke saya mesti saya jawab. Santringala. Ngalah. Nggih. Ngalah. Nggih. Santringala. Itu kebetulan nama pondok nggih. Jadi saya izin ke seorang kiai, saya matur kalau saya ingin bikin pupuk yang menggunakan nama pondok. Alhamdulillah beliau mengizinkan dan sampai sekarang. Kalau yang di Tokopedia namanya Teras Organik, karena kegiatannya saya lakukan di depan rumah. Nanti rumahnya ada pohon rambutan, yang pohon rambutannya itu ajaib. Di situ ada berbagai macam tanaman dan tumbuh-tumbuhan jadi satu. Pohonnya rambutan tapi di situ macam-macam. Saya taruh anggrek, saya taruh apa, wis pokoknya saya bikin pangling di situ. Iya. Jadi kalau orang lewat situ mesti nguasi gitu. Nggih. Satu ember ini itu kalau untuk bahan mineral lebih dari 1 ini, karena hasilnya juga otomatis kan lebih dari 25 liter. Kalau ember pakai bahan mineral kan cuma 19 liter, jadi kurang lebih 1/4. Iya, 25 sampah cair lunak. Nggih. Lah, itu pertanyaan bagus. Satu ember penuh ini bisa menghasilkan POC berapa? Nah, kira-kira gimana jawabannya? Tergantung kadar air yang ada di dalam biomasa ini. Jadi sampah biomasa itu sampah yang dihasilkan oleh makhluk hidup. Namanya sampah biomasa. Makanya konsepnya dinamakan trilogi biomasa. Jadi ada 3 jalan untuk mengolah sampah. Nanti jenengan bisa. Nah, ini seperti ini. Ini yang di rumah saya. Nah, ini kuncinya di sini. Jenengan kunci dari semua penjelasan saya itu di sini. Jadi ada 3 jalan. Terus tadi hasilnya bagaimana? Lah nanti kalau seumpama embernya ini yang jenengan masukkan kadar airnya tinggi sekali, ya otomatis di sini lebih banyak lagi. Kalau seumpama lebih dari 2 bulan, kurang dari 2 bulan amber gimana? Nggih kan? Pernah saya juga ngalami seperti itu. Silahkan diambil, enggak apa-apa. Tapi konsentrasinya lebih rendah. Karena apa?
kerapatan bakterinya juga semakin renggang. Kayak jenengan iklan di Yakult, ada berapa Yakult bakteri yang terkandung di dalam satu botol Yakult? Ada ribuan atau ratusan. Itu memang saya sudah ngamati sendiri. Sama juga seperti bakteri yang ada di dalam sini. Seumpama SOP-nya, maksudnya standarnya itu 2 bulan, tapi sebelum 2 bulan ini amber nggih seumpama, daripada mengeluarkan bau jenengan panen, silahkan tidak apa-apa, tapi kadarnya lebih rendah. Bisa digunakan, bisa. Jadi tidak ada yang namanya rugi atau tidak ada manfaatnya dalam proses biomasa. Cuma yang membedakan apa? Tingkatnya. Jadi luwih mandi ibaratnya. Kalau dokter ngasih obat kan jenengan pakai obat generik sama obat paten. Nah, seperti itu. Kalau lebih dari 2 bulan maksudnya manennya atau memanaskannya? Manennya enggak apa-apa. Kadar makhluk hidup renik-reniknya lebih banyak. Lebih kental. Terus kok jenengan kok bisa tahu Mas lebih kental atau apa? Kalau saya biasanya saya gunakan alat namanya TDS meter. Soalnya apa? Saya juga ngambil air lindi dari Dinas Lingkungan Hidup. Saya tampung semuanya. Saya ngambil dari DLH. Saya kerjasama dengan DLH. Dan itu harganya, itu saya beli loh ya, bukan gratis. Harganya saya tentukan dari kadar ppm-nya POC tersebut. Itu masih mentah, nanti saya olah lagi. Tapi kalau di LH kan campur jadi satu, nggak dibedakan. Lah itu nanti saya bedakan lagi. Kalau jenengan beli di tempat saya, warnanya nggak seperti ini. Nanti kalau nggak hijau, ungu, merah. Kalau ini warna standar. Kalau warna standar itu cuma 2, hitam sama coklat. Kalau hitam itu biasanya dari sisa dapur. Kalau coklat itu dari sayur sama buah. Nah ini aja berbeda kan, jangan. Yang satunya agak hitam, satunya coklat. Ini sama, cuma ya itu tadi. Kenapa kok saya bedakan? Ya itu tadi, karena saya penasaran loh, kok iso warnanya kok jadi ungu, kok jadi merah, kok jadi hijau. Terus daripada saya penasaran, karena saya punyanya cuma mikroskop aja, nggak bisa pembesarannya cuma sampai 5.000 kali, nggak bisa lebih dari itu. Akhirnya saya kerjasama dengan laboratorium Universitas Brawijaya. Saya tinggal nelpon, Bu, mohon izin saya mau tes POC. Oh nggih Mas, silahkan, hari apa, janjian. Mana saya bisa monggo silahkan yang mau bertanya. Nggih, karena waktunya sudah selesai, monggo barangkali mau mencatat nomor HP saya bisa nanti buat bertanya-tanya. 085 nggih 085 645 nggih 088 88 8 8-nya 5 kali. Saya Yogi. Nggih, Arif juga boleh, pun terserah jenengan. Nggih. Alamatnya Jalan HOS Cokroaminoto Gang 1 nomor 9. Nanti kalau jenengan bingung cari di Google Map, ketik pupuk kandang fermentasi Ngalah. Dalem Cokroaminoto Gang 1 nomor 9, di dekat media komputer nek jenengan. Oh alah, lah iya arek iki tibake. Jadi saya ulangi lagi, nomor HP-nya 085 645
088 888. Lewat masjid saged. Nggih. Oh iya, gangnya ada tulisannya Kampung Beriman Bowesar niku hadiah. Bisa lewat gang. Sampun nggih, matur suwun waktunipun. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.